Guys, kemarin kan kita udah nyoba tuh mobil elektriknya Mercedes EQB. Nah, sekarang kita punya kesempatan lagi nyoba kendaraannya MG4 elektrik. Ini mobilnya. Nah, kita coba. Yuk. Nah. Tadi guys, kalau kalian lihat ini, tampilannya keren ya. Sini sudah elektrik. Nah, ini naik turunnya sudah elektrik ya. Nah, ini sama kayak kelas-kelas mobil-mobil Eropa ya guys ya. Kemudian setir masih berat karena kita masih posisinya P sehingga belum berfungsi gitu ya. Nah, kita injak rem. Nah, ini begitu P-nya kita lepas ya, kita masukkan N. Nah, ini sekarang sudah N gitu ya. Nah, sekarang kita mau siap-siap mau jalan, nanti kita akan review sambil jalan ya guys ya. Nah, ini sini ada untuk spionnya ya, untuk sebelah kiri, kanan ini untuk naik turunnya ya. Kemudian ini untuk ketinggian lampu. Ketinggian lampunya ada bisa diatur ya guys ya. Ini luar biasa nih ya. Ini untuk kelas mobil dari Tiongkok ini udah cukup memadai ya. Tinggal kita lihat durability-nya pada saat sudah berjalan beberapa tahun di Indonesia. Cuma kita bisa lihat lagi gitu ya. Ini kelasnya menarik ya kalau ngelihat kualitas ya. Kualitas bahannya juga kualitas yang bagus gitu ya. Ini bukan ini tapi ada busanya. Kemudian dari sisi tampilan layarnya juga keren gitu ya. Nah, kita coba ya sambil jalan. Nyok, ikutin gue terus. Ya, ini ada suara radio ya guys ya. Kita coba lihat ini. Kita lihat ini ada panel radionya, ini bisa diganti gitu ya. Kemudian nah, ini volumenya di sini ya guys. Nah, tombol volumenya. Nah, menariknya ini masih berat. Kita coba ke D ya. Kita mulai D-nya kita masuk ke dulu. Oh, baru sistem is ready ya. Nah, setelah dia D, maka ini akan kita coba jalannya. Nah, ini pas ini kita pasang dulu safety belt. Jangan lupa ya guys, hampir lupa. Nah, ini kita coba sambil jalan ya. Nah, ini kita cek nih. Coba ini kita jalan. Jadi kalau kita bisa lihat di posisi kendaraannya, mengemudinya sih enak nih. Ini persis seperti mengendarai mobil Eropa ya. Kalau kita jalan gitu ya. Nah, sebelah kanan ini ada untuk wiper, untuk lampu ngedim kita pakai sen, sama seperti kayak mobil Eropa, tangan kiri gitu ya. Sini sennya, kemudian ini kirinya gitu ya. Nah, ini menarik ya, panelnya juga full digital ya. Nah, kita tinggal naikkan satu kali ya. Ini memang fiturnya belum full otomatis ya guys. Kita ini masih interval. Nah, kalau melihat dari posisi baterainya bisa kelihatan di sini. Kemudian pada saat kita mau belok, belok itu dia ada kameranya. Jadi kamera depan, dia memiliki kamera depan sehingga bisa melihat kondisi luar dari kendaraan. Posisi baterai sekarang di 66% dengan perkiraan 236 km. Nah, ini suasananya karena ini di daerah Padalarang, mendung, hujan ya, gitu ya. Kita coba. Memang keunggulan dari mobil listrik ini adalah daya tarikannya ya guys. Tarikannya luar biasa guys. Ini dibandingkan mobil bensin ya nggak ada apa-apanya. Mobil bensin ini kelihatannya ya, gitu, daya tariknya luar biasa tarikannya. Ya, kita coba lagi. Jadi buat teman-teman ini worth it banget ya untuk kelas mobil listrik di harga 400 plus gitu ya. Ini enak untuk dipakai gitu ya. Durability-nya kelihatannya tinggal kita lihat selama berapa tahun ke depan gitu ya. Mudah-mudahan kalau ngelihat dari kondisi pembuatan interiornya menunjukkan kelasnya cukup memadai ya, bahwa ini mobil untuk listrik dan futuristik tapi tidak murahan. Modelnya bagus ya. Kita bisa lihat.
Ini ada tombol AC, kemudian ini untuk pengaturan temperaturnya gitu ya. Ini radio, jadi secara panelnya juga cukup informatif ya gitu ya. Nah, kita enak sekali nyetirnya sambil santai. Di sini juga ada tombol telepon gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Ini ada fiturnya itu di mana dia bisa memprediksi di depannya itu kendaraannya. Jadi dia memiliki sensor ya. Jadi sensor, nah ada kendaraan di depan, dia sudah memprediksi gitu ya. Di depan sini ada layarnya. Jadi untuk pengalaman berkendara kita ini cukup dimudahkan gitu ya dengan kendaraan MG ini. Keren sih ini untuk harga dengan kualitas dengan ini, saya kira ini sudah untuk mobil listrik yang cukup boleh dipertimbangkan kalian untuk ambil ya gitu ya. Ini menariknya ini, itu ada penanda kecepatan ya, bahwa di sini daerah ini kecepatannya adalah 40 km per jam. Ini mereka sudah sampaikan. Jadi kita di situ ada batasan. Jadi memang ini ada menarik, mungkin ini sudah dimasukkan di dalam sistem mereka. Ini ada batas kecepatan gitu ya. Ini 40. Kita begitu di atas 40 pasti biasanya ditandain. Nah sekarang tuh, nah ya kalian bisa lihat sendiri. Ini luar biasa ya. Ini dia bisa melihat ini sini ada garis-garis, berarti ada ini adalah jalan. Jadi ini sensor-sensornya cukup bagus juga. Nih tinggal kita lihat beberapa tahan sensor-sensor ini. Nah ini masih mobil baru ya, gue belum bisa memberikan gambaran durability-nya, tapi secara overall kualitas, secara ini tampilan nggak kalah ini mobil. Ini menurut gue salah satu mobil keren, harganya tidak terlalu tinggi dibandingkan mobil jenis lainnya ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pertama kali experience dengan berkendara mobil listrik, gue kira ini udah pilihan yang bagus ya buat dicoba sama kalian. Nanti gue akan review lagi yang lainnya buat teman-teman, saksikan terus channel gue. Ya, jadi kalau kalian udah selesai scroll nih macam-macam nih. Ini ada fiturnya AC gitu ya. Ini ada phone, ada vehicle. Nanti kita kalau ada waktu ya kita lihat waktunya. Tapi bagaimana kita mematikannya? Ini ada vehicle kalian lihat. Nah, masuk. Nah, setelah kalian melihat vehicle gitu, ini ada driving gitu ya. Ada pilihannya, driving mode-nya, ada sport, ada custom dan energi recovery-nya gitu ya. High itu dimana sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada driving assistant. Nah ini tadi untuk mengassist kalian gitu ya. Kemudian sensitivity-nya gimana itu, kemudian ada bunyinya. Jadi kalau ada warning gitu ya, ada bunyinya. Kemudian masuk lagi convenience. Nah ini convenience-nya, ini pilihannya. Ini lightingnya ya. Follow me home, ada auto high beam, find my car response gitu ya. Kemudian ditambah welcome light on after vehicle unlock. Jadi masih ada nyala. Nah pada fitur safety-nya lah kita baru melihat bagaimana kita harus mematikannya. Di sini ada power off, maka kita pencet. Nah, di sini ada function only available if in pay. Jadi ini kita sudah di pay. Tadi kita lihat ini ada di pay, kemudian di sini ada parkirnya juga sudah selesai, kemudian kita langsung power off. Selesai dan mobilnya mati. Sudah selesai, kita bisa keluar dan kita bisa kunci mobil kendaraan ini. Nyok, ikutin gue terus.